Mungkin saja tidak, tapi pertandingan antara Liverpool versus Manchester City bisa saja menjadi penentu gelar juara musim ini. Itu jika ada pemenang di laga ini. Liverpool akan melawan Manchester City di Anfield dengan selisih 1 poin. Ini bukan hanya big match Premier League, tetapi ini adalah pertandingan terbesar tahun ini. Sementara Arsenal yang berjarak 2 poin dari Liverpool dan berhasil memenangkan 4 pertandingan terakhir mereka dengan skor gabungan 23-1, akan menghadapi Brentford dan kemungkinan besar The Gunners akan memenangkan laga ini. Manchester City selanjutnya akan menjamu Arsenal di akhir bulan Maret, dan jika City berhasil mengalahkan Liverpool dan Arsenal, maka mereka hampir pasti akan menjadi juara. Sementara bagi Liverpool, jika mereka menang akhir pekan ini melawan City, mereka akan mendapatkan peluang besar untuk menjadi juara juga. Pertandingan tersulit mereka setelah melawan Manchester City adalah melawan Manchester United di Old Trafford dan Tottenham di Anfield. Hasil dari 2 pertandingan antara 3 klub teratas ini akan memberi kita gambaran yang bagus tentang apa yang akan terjadi saat kita memasuki fase akhir musim. Hasil imbang akhir pekan ini akan membuat Arsenal naik ke puncak klasemen, dan kita harus menunggu sampai pertandingan selanjutnya. Ketiga tim berada hingga titik ini tidak secara kebetulan. Melalui jumlah kemenangan dan kekalahan, gol yang mereka ciptakan, dan juga gol kebobolan, Liverpool, Manchester City, dan Arsenal ketiganya menempati posisi 3 besar dalam ketiga kategori tersebut. Penentu jalannya pertandingan. Setelah berjuang melalui krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana 13 pemain inti absen karena cedera, Liverpool diperkirakan akan kembali menurunkan pemain terbaiknya, yaitu Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai, dan Darwin Núñez. Núñez masuk dari bangku cadangan pekan lalu untuk mencetak gol dramatis pada menit ke-99 saat melawan Nottingham. Pengamat banyak yang menyoroti peluang yang sering dia lewatkan, namun energi, fisik, kecepatan, dan dampak kekacauan yang ia ciptakan membuat bek lawan keluar dari posisi mereka dan menciptakan ruang kosong bagi rekan-rekannya. Darwin Núñez mencetak gol ke-1000 Liverpool saat ia mencetak 2 gol dalam laga kemenangan Liga Eropa melawan Sparta Praha di laga terakhir The Reds. Liverpool masih tanpa kiper utama mereka Alisson Becker dan bek kanan bintang Trent Alexander-Arnold, tetapi penggantinya Kaomi Hinkeleher dan Conor Bradley secara konsisten menunjukkan performa yang luar biasa. Sementara Manchester City, mereka akan mengandalkan Phil Foden yang mungkin menjadi pemain terbaik di Liga Premier saat ini. Setelah sempat tertinggal 1-0 di awal pertandingan melawan rival United, Foden mencetak 2 gol yang membalikan keunggulan bagi City. Phil Foden diistirahatkan saat City mengalahkan Copenhagen di leg kedua 16 besar Liga Champions. Phil Foden kini berada di peringkat ke-8 dalam daftar pencetak gol Liga Premier. Dia bukan penyerang, tetapi kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan dengan kecerdasan individu adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh Liverpool. Sekarang mari kita bicara tentang Pep Guardiola. Anfield ternyata telah menjadi kelemahan khusus bagi Pep Guardiola. Timnya hanya menang sekali di sana dalam 7 pertandingan Liga selama dia menjabat sebagai pelatih City. Timnya hanya menang 2 kali dalam 26 kunjungan terakhir mereka ke Anfield. Dan ini akan menjadi kunjungan pertama mereka ke Anfield dengan misi yang lebih berat. Dengan kapasitas stadion baru yang diperkirakan mencapai 57.000, pendukung Liverpool akan memadati stadion bersejarah tersebut. Pasti suasananya akan jauh lebih mengerikan. Drama yang dinantikan. Ada begitu banyak alur cerita dalam pertandingan ini yang pastinya akan menambah drama. Termasuk ini adalah musim terakhir Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool. Artinya, ini akan menjadi kali terakhir di kompetisi Liga Inggris, di mana ia akan menghadapi Pep Guardiola, rival terbesar sejak masa mereka di Jerman bersama Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Pertarungan taktis antara kedua belah pihak selalu menarik. Biasanya akan ada beberapa kejutan dalam susunan pemain, karena kedua manajer akan saling menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Akankah Núñez dan Salah menjadi starter? Apakah salah satu klub akan menyerang sejak awal sehingga membuat mereka rentan terhadap serangan balik? Atau bermain bertahan hingga menunggu jalannya pertandingan sedikit kalem? Apakah Klopp akan memasukkan beberapa pemain muda yang telah melampaui ekspektasi selama badai cedera akhir-akhir ini ke dalam laga yang begitu penting? Lalu apakah Guardiola akan menurunkan tim yang siap untuk memanfaatkan kelemahan Liverpool dan mencoba menyerang secara langsung? Bomber City Erling Haaland telah menghancurkan begitu banyak tim selama 2 musim terakhir. Tetapi dia hanya mencetak 1 gol melawan Liverpool dan jarang mendapatkan peluang
saat harus berhadapan dengan kapten Liverpool Virgil van Dijk. Ini adalah pertarungan puncak klasemen yang sesungguhnya dengan manajer kelas dunia, 2 kesebelasan terbaik dunia, dan salah satu stadion paling bersejarah yang menjadi tuan rumah, serta pertemuan terakhir kedua manajer yang diwarnai dengan persaingan perebutan gelar juara. Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp telah kalah 2 kali dari City dalam perebutan gelar juara dengan selisih 1 poin. Dan dalam 6 musim terakhir, City telah memenangkan 5 gelar. Sementara Liverpool menjadi satu-satunya klub Liga Inggris yang bisa memenangkan gelar dalam rentang waktu tersebut. Ini benar-benar pertandingan yang harus dinikmati karena Klopp akan pergi di akhir musim. Kita tidak akan lagi melihat rivalitas semacam ini untuk sementara waktu ke depan. Apakah ada pertandingan lain yang layak ditonton lainnya? Beberapa pertandingan di Liga Premier cukup dapat ditebak akhir-akhir ini. Akhir pekan ini Arsenal yang juga dalam persaingan gelar juara akan melawan Brentford. Tapi sepertinya laga ini hanya formalitas. The Gunners diunggulkan untuk meraih poin penuh. Sementara laga Sheffield United dan Burnley adalah 2 tim yang paling tidak kompetitif yang pernah kita lihat di divisi teratas dalam waktu yang cukup lama. Tetapi pertarungan untuk tempat terakhir Liga Champions bakal menjadi pertandingan yang menarik lainnya. Manchester United tampaknya sedang membangun momentum mereka, tapi terlihat jauh dari kualitas terbaik mereka ketika mereka kalah 3-1 oleh City. Dan Tottenham hanya berjarak 5 poin dari Aston Villa, dengan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Tottenham akan melakukan perjalanan ke markas Aston Villa akhir pekan ini sebelum laga antara Liverpool dan City. Aston Villa telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka, sementara Spurs telah memenangkan 3. Villa harus berhadapan dengan pertandingan Liga Eropa pada hari Kamis, sementara Spurs santai-santai saja. Tetapi Villa telah menunjukkan kekuatan di kandang mereka musim ini. Dan yang patut diwaspadai oleh Tottenham Hotspur adalah Ollie Watkins, yang telah mencetak 18 gol musim ini untuk Villa. Ia hanya kalah dari Haaland, sang bomber Manchester City. Berikut ini adalah pertandingan-pertandingan pekan ke-28 Liga Inggris. Untuk jadwal lengkap pertandingan, waktu kick-off dan siaran langsung, mampir ke website kami di gilabola.com. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.